Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya berpesan apapun yang terjadi dengan hidup saya atau hidupmu, satu yang engkau harus ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saudara, orang yang menaruh harapannya penuh kepada Tuhan, Alkitab berkata, sekalipun dia melewati bayang-bayang maut, dia tidak takut sebab dia tahu Tuhan beserta. Ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita percaya juga bahwa Tuhan itu menjamin hidup kita bahkan sampai pada kekekalan. Ya, dan saya percaya semua yang kita hadapi hari ini, kita nggak takut lagi dengan kematian, amin. Jangan amin-amin toh loh. Ya, harus siap-siap semuanya, amin. Bilang kanan kirimu siap-siap loh. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi jawaban bagi setiap kita. Bagaimana kita hidup menghormati Tuhan. Mari buka bersama 1 Raja-Raja pasal 22, saudara. Hari-hari ini panas sekali ya. 1 Raja-Raja pasal 22, ayat yang pertama saya baca, saudara, ayat yang kedua dan seterusnya ya. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. 2, baca bersama. Jadi saudara, seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Israel itu terbagi atas 2, yaitu kerajaan selatan dan kerajaan utara. Dan Yosafat itu ada di Yehuda sebagai raja pada zaman itu, dan di Israel itu ada Raja Ahab. Kita tahu bersama Ahab adalah seorang raja yang jahat. Karena apa saudara? Dia menikah dengan seorang perempuan yang paling jahat di Alkitab. Siapa perempuan yang paling jahat di Alkitab? Ada yang tahu? Isabel, ya. Orang Kristen harus tahu cerita di Alkitab supaya engkau bisa cerita kepada anakmu. Bapak-bapak kalau mendongeng atau cerita kepada anak, cerita tentang sejarah atau kisah di Alkitab. Ini kisah-kisahnya menarik loh ya. Lalu ketika itu Raja Yosafat jalan-jalan ke Israel, ketemu sama Raja Ahab. Kita tahu Raja Ahab itu dikatakan raja yang jahat. Kenapa? Dia menikah dengan perempuan yang salah. Isabel membawa patung-patung berhala masuk ke Israel. Dan Ahab suaminya diminta untuk membangun kuil-kuil penyembahan terhadap dewa Baal dan Dewi Asiterot. Dan akhirnya bukan hanya membangunkan kuil itu, Ahab juga ikut menyembah kepada berhala. Dan Alkitab berkata, kenapa Tuhan menghukum Ahab? Karena dia bukan hanya berdosa dengan dirinya sendiri, tapi dia ajak orang lain untuk berdosa. Karena Ahab, bangsa Israel seluruhnya ikut menjadi penyembah berhala. Dan karena itu Tuhan menghukum. Dan bukan cuma itu, Ahab ini seorang raja yang keinginannya itu tidak terbendung. Kita tahu ceritanya bersama ketika satu kali Ahab ini menginginkan kebun anggur milik siapa? Nabot. Kebun anggur itu diingini oleh Ahab. Saya mau tanya saudara, sebagai raja di Israel, kira-kira istananya Ahab itu gede atau kecil? Ya, besar kan? Kira-kira tanahnya luas atau sempit? Luas kan? Dia juga mau tanam kebun anggur kan? Ya terserah dia mau di mana aja bisa kan? Tapi dia kepengen tanahnya, kebun anggurnya yang namanya Nabot. Waktu dia kepengen, dia suruh beli, tanya sama Nabot, mau dijual berapa? Tapi ternyata Nabot menjawab, saya tidak menjual kebun itu. Kenapa? Karena itu adalah peninggalan atau warisan orang tua. Ya kadang orang itu tidak semua harus dihargai dengan uang toh. Ada hal-hal yang memang gak bisa. Bukan karena dia gak butuh uang, mungkin Nabot butuh uang, tapi karena itu warisan orang tua,
Mungkin dulu orang tuanya berpesan jangan dijual, jadi Nabot nggak mau jual. Lalu Ahab bersedih, saudara. Dia punya keinginan tidak dituruti. Istrinya Isabel tanya, "Pak, kamu kenapa sedih?" Ahab bilang, "Aku pengen tuh kebun anggur." Tapi Nabot nggak mau kasih jual. Sebagai istri yang baik, ibu-ibu kita ini sebagai istri ya. Kita kalau sebagai istri, suami itu bersedih karena ada yang dia pengeni. Tapi memang itu enggak bisa. Kira-kira kita nih ngomongnya apa sama suami? Sebagai istri yang baik loh. Ya kalau saya nih ya, nggak tahu saya ini baik atau tidak ya. Tapi saya akan ngomong ke suami, sudahlah. Buat apa lagi kepengen punyanya orang? Tanahnya kan sudah besar toh. Itu kan istri yang baik kan. Ngapain sih Pak mikirkan yang seperti itu? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu istri yang bijaksana. Tapi Isabel jahat. Dia bilang sama Ahab begini, "Hello, kamu bersedih karena kamu gak bisa dapat tanah Nabot. Ingat ya, kamu tuh raja loh. Dan karena kamu raja, kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu mau. Gak usah bersedih begitu, nanti aku yang urus." Isabel ambil stempel tanda tangan Ahab sebagai raja. Dia bikin surat. Dia tulis di sana, bikin berita acara, Nabot sudah menghujat Tuhan dan menghujat Raja Israel. Bikin fitnahan bahwa Nabot itu harus dihukum mati. Karena zaman itu orang tidak boleh menghujat Tuhan. Akhirnya dia suruh panggil saksi dusta 2 orang, bayar saksi dusta. Untuk bersaksi di depan pengadilan. Supaya Nabot dihukum mati oleh keterangan 2 saksi. Digelarlah pengadilan. Ditok surat itu dengan tanda tangan Raja Ahab. Digelar pengadilan, tua-tua Israel semua berunding. Lalu 2 orang saksi dusta maju dan berkata, "Iya betul, Nabot menghujat Allah. Kami saksinya." Keterangan 2 saksi cukup menjadi berita acara itu sah dan dijatuhi hukuman. Ketika dilihat semua sidang pengadilan bahwa 2 orang saksi ini bersaksi dan itu surat ditandatangan oleh Raja Ahab, maka hari itu Nabot dirajam dengan batu sampai mati. Dan mayatnya dibawa keluar. Dan Alkitab berkata, darah Nabot mengalir dijilat oleh anjing. Dan tanah Nabot diambil alih oleh Raja Ahab. Tuhan melihat semua kejahatan yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Ketamakan, kerakusan Raja Ahab untuk memiliki lebih dan lebih lagi. Saudara, hati-hati. Seringkali keinginan dan kerakusan kita itu menjadi berhala. Sehingga itu membutakan mata kita dan menghalalkan segala cara. Ada orang-orang berebut warisan. Dia tahu itu bukan haknya. Dia paksa orang tuanya tanda tangan. Hati-hati, hidup ini bukan hanya hari ini saja. Ingat, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ketika Nabot mati, Tuhan melihat itu sebagai sebuah kejahatan. Tuhan berkata kepada Elia, "Kamu pergi sampaikan kepada Raja Ahab, aku telah melihat kejahatan yang kau rancangkan dengan istrimu. Dan engkau akan melihat satu saat engkau pun akan mati dibunuh dan darahmu akan dijilat oleh anjing serta dicuci di sungai. Darahmu akan mengalir ke sungai di mana tempat perempuan-perempuan sundal mandi di sana." Mengerikan. Dan apakah ayat itu, firman itu terjadi? Itu diucapkan Elia beberapa tahun yang lalu. Kita akan lihat, saudara. Ketika Raja Yehuda itu datang kepada Raja Israel, berkatalah Raja Ahab begini kepada Raja Israel. Kepada Raja Yosafat. Ayat 3, berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita?" Tanah lagi kan, kepengen lagi memiliki. "Tetapi kita ini tinggal diam saja, kita tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram."
Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama dengan aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, yuk. Aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Diajaklah Raja Yosafat. Tapi Yosafat ini Raja Yehuda, dia dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan. Makanya ayat 5 dia berkata begini, kita baca bersama yuk ayat yang kelima. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakanlah dahulu firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu akan selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara, apa kunci kemenangan penyertaan Tuhan di dunia ini? Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan akan melihat penyertaan Tuhan. Jadi tandanya apa? Apapun yang kita mau kerjakan di dunia ini, tanyakan dulu firman Tuhan. Amin. Saudara mau beli rumah, saudara mau beli mobil, saudara mau buka usaha, saudara mau begini, tanyakan dulu kepada Tuhan. Ketika engkau diberkati dengan keuangan, jangan berpikir uang itu hakmu. Saya dan suami kami belajar untuk selalu bertanya. Kemarin lihat pameran mobil di Jakarta. Jauh sebelum pameran tuh suami saya bilang, "Say, nanti kita beli mobil ini ya." Iya, tapi saya bilang berdoa, Tuhan izinkan apa enggak. Iya, kita bawa dalam doa sekarang, kata suami saya. Ya iya, doa dulu no, sekarang kan pamerannya masih lama. Tiba-tiba pameran dibuka, kita pergi saudara ke mobil yang mau kita lihat. Saya bilang sama suami, berdoa loh, berdoa. Kita lihat di mobil itu udah naik, disuruh coba sama orangnya. Enak ya Pak? Enak, memang enak. Ya udah Bapak DP dulu, nanti berapa hari kami kirim. Suami saya bilang, tunggu, jangan buru-buru DP sayang. Minta damai sejahtera dari Tuhan. Kita keliling-keliling dulu. Mas bentar kita keliling-keliling dulu ya. Iya Pak, enggak DP aja sekarang Pak, ini lagi ada promo gini-gini. Enggak, kita keliling dulu. Kita keliling, suami saya bilang minta tanda ya saya sejahtera apa enggak. Menabur nomor 1 ya. Jangan saudara lupa, ingat semua harta yang kau punya hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, sini kau menghadap, bawa catatan keuanganmu. Nanti kita akan menghadap Tuhan. Bulan ini kamu beli apa? Setiap bulan, setiap bulan beli tas 100 juta, 200, 300, 400, 500. Tas, mobil, tas, sepatu gini-gini. Menaburmu berapa? Minus. Enggak pernah nabur. Saudara, semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Akhirnya kami jalan keliling. Suami saya bilang, "Say gimana? Kamu damai sejahtera enggak?" "Enggak Isai, masa kita nih hamba Tuhan beli mobil kayak gitu loh. Jangan, hedon." Terus saya tanya sama suami saya, "Kalau kamu?" "Ya aku juga enggak sejahtera." "Ya sudah pulang, udah jadi." Udah jadi, lo kita harus menahan diri saudara. Bukan berarti semua keinginan kita itu adalah sesuatu yang Tuhan restui. Benar enggak? Ya, masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Harus bijaksana, apa-apa tanya Tuhan. Mau beli apa aja, mau melangkah apa aja, mau buka toko. Anak-anak muda yang kepengen menikah siapa? Angkat tangan. Yang belum nikah aja, yang sudah nikah jangan angkat tangan. Ya, ada di belakang tinggi sekali ya Tuhan, lihatlah tangannya itu yang terangkat sangat tinggi sekali ya. Berarti memang pergumulannya udah kebelet banget tuh ya. Pengen kawin dia. Tapi enggak apa-apa, kita doain. Tetapi jangan lupa tanya Tuhan. Bawa dalam doa. Kalau Tuhan bilang itu bukan jodohmu, ya jangan dipaksakan. Karena kau akan menderita nanti. Ya, dengar-dengaran sama Tuhan. Yosafat berkata, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat yang ke-6, baca bersama 1, 2, 3. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Saudara, zaman itu perjanjian lama kita tahu Israel itu adalah bangsa teokratis, pemimpinnya satu-satunya adalah Tuhan.
Tapi ketika mereka berteriak minta raja, Tuhan kasih raja. Tetapi tetap keputusan atas bangsa itu berdasarkan suara Tuhan. Jadi kepemimpinan politik zaman itu di Israel, suara nabi-nabi sangat diperhitungkan oleh raja. Ahab, raja yang jahat. Dia tahu kalau nabi Tuhan yang asli pasti menentang keinginannya. Jadi Ahab itu kenapa jahat di mata Tuhan? Dia bikin kelompok nabi-nabi palsu untuk berbicara mendukung semua yang dia mau. Kalau saudara baca judul perikopnya di sana adalah ya, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Ketika ada yang asli, selalu ada yang palsu. Nabi pun begitu. Ahab bikin kelompok nabi untuk mendukung semua rencana dan program-programnya agar rakyat percaya bahwa itu suara Tuhan. Makanya Ahab tuh jahat sampai suara Tuhan aja dipalsu sama dia. 400 nabi berkata, maju karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-8. Lalu ayat yang ke-7, Yosafat itu peka dengan Tuhan. Waktu dia dengar 400 orang nabi satu suara loh, mendukung Ahab semua untuk berperang. Ayat 7 kita baca bersama, apa yang Yosafat bilang? Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Yosafat tuh curiga. Ini kok nabi satu suara semua ya? Mendukung ya? Ada enggak nabi satu lagi untuk kita minta petunjuk? Ayat 8, jawab Raja Ahab, dia berkata begini. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, apa? Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi apa? Aku membenci dia. Kenapa dia benci? Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan apa saudara? Dia selalu menubuatkan malapetaka. Karena memang Ahab ini orang jahat. Makanya selalu dia akan ditimpa oleh malapetaka. Lalu orang itu ialah siapa? Mika bin Yimla. Kata Yosafat, Raja jangan berkata begitu, masa kamu benci dia? Tapi dia kan nabi Tuhan, bayangkan saudara, 400 banding 1. Hari-hari ini saya mau bilang kepada saudara, dengarkan pengajaran-pengajaran yang murni dari firman Tuhan. Ada begitu banyak pengajaran kepalsuan, ya. Saudara, kita harus mempertahankan keselamatan sampai garis akhir. Banyak pengajaran bermunculan kasih karunia, enggak apa-apa. Saudara selingkuh selamat masuk surga, saudara homo masuk surga, saudara lesbi masuk surga, saudara mabok, merokok, saudara duniawi semua masuk surga. Yesus berkata, ketika dia datang kali yang kedua, banyak orang datang mengaku-ngaku kenal Yesus. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Akan ada Tuhan sangkal enggak? Ada saudara. Ditolak enggak dikenal karena mereka tidak bertobat. Ayat yang ke-9. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai, lalu dia suruh jemput Mika bin Yimla dengan segera. Akhirnya dijemput Mika. 10. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Nabi-nabi palsu ini terus bernubuat yang bagus-bagus. Engkau diberkati Tuhan, engkau disertai Tuhan, engkau pasti begini, engkau pasti begitu. Maka Sedekia bin Kenaana, ini juga nabi palsu, membuat tanduk-tanduk besi. Lalu berkata, demikianlah firman Tuhan. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Maju, mereka akan habis, dia bilang. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung.
Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Semua sama nubuatannya. Lalu saudara, tiba-tiba suruhan raja itu sampai di rumahnya Mika. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepada Mika begini, ketahuilah ya, itu nabi-nabi di sana 400 orang. Mereka sudah bersepakat meramalkan yang baik bagi raja. Jadi kau, ya ingat ya, hendaklah engkau juga berbicara seperti mereka, ya, dan engkau harus meramalkan yang baik untuk raja. Dia dapat pesan sponsor. Jangan macam-macam, harus ngomong yang sama. Saudara, terlalu banyak hal-hal yang manis yang kita dengar dan kita berkata memang di akhir zaman orang akan cari pengajaran-pengajaran yang menyenangkan di telinga. Saya pernah diundang di salah satu acara, di situ dihadiri oleh satu kepala daerah, saudara. Karena itu di gereja, kepala daerahnya orang Kristen disuruh maju ke depan. Lalu ada 3 pendeta yang diminta maju berdoa untuk kepala daerah itu. Di depan semua masyarakat. Termasuk saya satunya. Pendeta yang pertama dikasih mic, dia berdoa. Tuhan akan mengurapi engkau. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, yang besar, yang dahsyat. Semua rakyatnya teriak, amin, amin, amin. Saya dengar bagus doanya. Lalu pendeta yang kedua dikasih mic berdoa. Tuhan akan mengokohkan tahtamu, kerajaanmu, pejabatanmu. Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Saya gini, Tuhan ini semua bagus-bagus doanya ya. Aku tidak mau berdoa dengan logikaku Tuhan. Taruh perkataanmu di mulutku Tuhan. Begitu semua tepuk tangan saudara. Amin, amin. Mic-nya dikasih ke saya. Saya juga nggak tahu apa yang saya katakan lah ya, biar Tuhan lah ya. Saya tiba-tiba berdoa begini. Firman Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, engkau hidup menurut hukum-hukum Tuhan, engkau menghormati Tuhan, maka Tuhan akan mengokohkan jabatanmu dan akan memberikan engkau kepercayaan yang lebih besar. Tapi jika engkau tidak menghormati Tuhan, engkau berdosa terhadap Tuhan, dan engkau menyangkal dan tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menjatuhkan engkau dan akan mempermalukan. Habis saya berdoa itu saya, kenapa doa saya begitu ya? Tapi ya tidak ada yang amin, tidak ada yang teriak saudara. Ya seperti biasa salaman, ya yang doanya bagus kan. Terima kasih ya Pak Pendeta, haleluya. Iya lama ngomongnya lama. Mungkin juga amplopnya lebih tebal. Yang kedua juga begitu sama saya cuma ini. Ya sudah lah, yang penting sudah disampaikan. Tidak lama setelah itu terbongkar semuanya saudara. Dan ternyata itu nubuatan dari Tuhan. Kasus perselingkuhan, kasus keuangan dan berakhir di penjara. Siapa yang bisa bersembunyi dari Tuhan? Tidak ada saudara. Kalau Tuhan berkata itu pasti terjadi. Akhirnya dikatakan kepada Mika, jangan kau ngomong yang macam-macam kecuali sama. Ayat 14 baca bersama. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Saya kadang kalau habis khotbah, suami saya itu bisiki, khotbahmu tadi itu loh terlalu keras. Saya bilang, ngomong ke Tuhan, jangan ngomong ke saya. Ya. Saudara mau khotbah yang keras? Atau yang lembek-lembek? Karena makanan yang keras itu untuk orang dewasa. Makanan yang lembek itu untuk bayi. Ya. Yang saya heran udah tua-tua semuanya masa masih kayak bayi terus. Itu namanya bayi ajaib. Mukanya tua, ya. Tapi nggak mau bertumbuh. Loh hanya bayi yang makan bubur dihancurin di blender lagi. Tapi saya tanya, bubur ada gizinya? Ya, orang dewasa makan nasi padang. Pakai sambal, ya, apalagi kalau makan ayam geprek. Tingkat kepedesannya pol. Nggak apa-apa dia nggak sakit perut karena sudah dewasa. Lalu saudara dikatakan, kita lanjut ayat 15. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika,
apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah. Mika itu bercanda saudara, bercanda. Karena kan dia sudah diwanti-wanti kan, suruh pesan sponsor toh. Awas loh ya, kamu harus satu suara dengan mereka. Makanya dia bilang, oh tuanku raja, majulah dan engkau akan beruntung. Sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Bercanda. Ya. Lalu raja marah. Raja tuh bilang gini, tumben ini Mika bernubuat yang baik. Raja ngomong gini, tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah ya, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Berarti kan raja ini sebenarnya sudah tahu kan, yang dari Tuhan tuh sebenarnya bukan itu kan. Lalu akhirnya Mika menjawab begini ayat 17, lalu jawabnya, nah ini yang benar dari Tuhan. Kau mau tahu kalau kau pergi berperang apa yang akan terjadi? Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman kepada mereka, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel, Raja Ahab berkata begini kepada Yosafat. Iya toh, lihat nih, iya toh. Betul kan? Telah kukatakan kan kepadamu. Tidak pernah dia ini menubuatkan yang baik tentang aku. Melainkan hanya malapetaka. Ini kan berarti nubuatannya Israel seperti gembala yang tidak domba yang tidak bergembala. Gak punya Tuhan. Berarti apa? Rajanya mati. Harusnya kalau dia tahu itu suara Tuhan, taat. Jangan berangkat. Amin. Tapi dasar orang punya keinginan itu melebihi ketaatannya. Hati-hati saudara. Tahun 2024 tanpa ketaatan engkau tidak akan melihat berkat-berkat Tuhan di hidupmu. Karena itu tinggalkan dosa. Buang semua hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan berkata, aku menghormati orang yang menghormati aku. Bayangkan loh kalau kita menghormati Tuhan, kita dihormati Tuhan. Wow, kalau Tuhan hormati kita, saudara bisa bayangkan apa yang akan saudara alami. Saya melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kami. Saya cuma tiap hari bisa berkata, wow, 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 wow. Amin. Tapi engkau harus menghormati Tuhan. Lalu dikatakan di sana begini saudara. Kita lompat ayat yang ke-27. Raja Israel itu tidak terima apa perkataan Tuhan. Dia nggak mau pegang saudara. 26. Berkatalah Raja Israel 26, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja, dan katakan beginilah titah raja. Apa? Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air yang serba sedikit, jangan banyak-banyak, supaya dia tidak mati. Supaya apa saudara? Kalau nanti dia masih hidup, sampai aku pulang dengan selamat. Masih pede loh, pede banget dia. Gak mau dengar Tuhan, gak mau dengar firman Tuhan, malah memberontak. Apa yang Mika jawab kepada raja? Tetapi jawab Mika, jika engkau benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah itu bukan Tuhan yang berfirman kepadaku. Tuhan berarti tidak berfirman lewat aku. Lalu disambung Mika begini, dengar hai bangsa-bangsa sekalian, pegang ucapanku ini ya. Kalau memang raja pulang dengan selamat dari pertempuran itu, berarti aku tidak dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Ayat 29 baca bersama. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Tetap maju. Raja Israel berkata kepada Yosafat, pintar sekali memang ini Ahab. Dia punya strategi yang jitu. Dia bilang begini sama Yosafat, aku akan menyamar dan masuk ke pertempuran. Tetapi engkau pakailah baju kebesaranmu. Ya, lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Saudara, dalam setiap pertempuran itu yang menjadi tujuan sasaran utama dibunuh siapa? Raja. Mereka akan cari yang pakai baju raja. Ahab ini licik. Nabot aja dia bisa bunuh begitu. Incarannya dia, tapi dia bilang sama Yosafat, kamu tetap pakai baju raja. Supaya siapa yang dibunuh?
Dia menyamar. Strateginya cukup keren sih saudara. Tapi dengar baik-baik, sekeren apapun strategi yang kau buat atas hidupmu, tanpa penyertaan Tuhan semua akan gagal. Hanya Tuhan yang sanggup membuat semua yang kita rancangkan itu berhasil. Jangan bikin strategi sendiri, kita gak cukup pintar dengan hidup ini. Akan ada begitu banyak kelicikan di luar sana. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, dan Yosafat seorang yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti melindungi dia. Lalu dikatakan di sana, adapun Raja Negeri Aram ayat 31 telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya. Raja Aram punya strategi juga. Dia punya panglima itu 32 orang banyaknya. Itu prajurit-prajurit yang ampuh. Mereka ini orang-orang top dalam peperangan. Raja Aram bilang begini, jangan kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan kamu hanya melawan Raja Israel saja. Raja Aram bilang jangan buang energi, buang waktumu untuk berperang dengan prajuritnya. Sasaranmu ketika masuk di medan pertempuran, cari yang pakai baju raja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta melihat Yosafat. Nah kan Yosafat yang disuruh maju sama Ahab kan, pakai baju perang ya. Dia kan menyamar. Lalu mereka berkata itu pasti Raja Israel, Raja Ahab. Lalu majulah mereka untuk menyerang. Tetapi Yosafat berteriak, maaf aku bukan Raja Israel. Aku ini Yosafat, Raja Yehuda. Lalu Tuhan luputkan dia 33. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Ahab, bukan Raja Israel. Maka mundurlah mereka daripadanya. Oh ternyata bukan Ahab. Untung Raja Yehuda itu berteriak. Kalau enggak dia udah dipanah mati. Ayat 34. Saudara, pasukan yang diperintahkan untuk menembak itu dikatakan 34, tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan apa? Sembarang. Dia enggak membidik satu orang, dia cuma tembak panah sembarangan aja. Dan mengenai siapa? Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, jadi Raja Israel ini dia juga naik kereta tapi di tengah-tengah prajurit biasa. Dan ketika busur panah itu dipanahkan sembarangan, tidak ada bidikan karena dia tidak tahu mana Raja Ahab. Tapi perhatikan saudara, murka Tuhan tidak pernah salah sasaran. Waktu bidikan anak panah itu dibidik sembarang. Itu anak panah mencari di mana Ahab berada dan mengenai tepat kepada Raja Ahab. Siapa yang tahu mana Ahab? Dia sudah menyamar menjadi prajurit biasa. Saudara, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya dan dia juga mengenal siapa orang yang bertentangan hidupnya dengan Tuhan. Jangan kita menolak Tuhan. Orang yang menolak Tuhan artinya apa? Orang yang menolak firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, lakukan. Sebab segala rutinitas kekristenan kita tanpa disertai ketaatan semuanya adalah bohong dan sia-sia. Saya berdiri di mimbar ini bukan berarti auto saya masuk surga. Otomatis saya masuk surga karena saya khotbah. Semua pelayan Tuhan di sini, dengar baik-baik pemusik, worship leader, singer, engkau berdiri di sini itu bukan auto engkau masuk surga. Semua kegiatan kita tidak menjamin akan keselamatan. Apa yang menjamin? Ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau sampaikan suara Tuhan hari ini saudara. Teguhkan imanmu kepada Tuhan. Lakukan kewajiban kita hidup menyenangkan Tuhan, taat kepada firman. Itu aja, selanjutnya hidup ini Tuhan yang atur. Rezeki, semuanya itu sudah diatur Tuhan. Bagian kita taat. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Busur itu tepat mengenai Raja Ahab. Lalu kereta disuruh putar berbalik sebab dia terluka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai apa?
Ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Teriakannya apa? 37, raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka mengubur raja di Samaria. 38, ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat. Nubuatan Elia tergenapi, saudara. Beberapa waktu kemudian dosa itu akan mengejar. Saudara, mari kita buka mata. Apa yang sudah nubuatkan Tuhan dan dikatakan di sana, darahnya dijilat anjing, sedang apa? Perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Kenapa perempuan sundal? Isabel membawa persundalan masuk. Persinahan terjadi, kenajisan terjadi. Dan akhirnya itu terjadi. Saudara, coba kalau Ahab mau mendengar apa yang disampaikan Mika. Dan dia mengurungkan niatnya untuk pergi berperang. Dengan ambisi untuk memperoleh tanah Ramot Gilead itu. Seandainya dia bilang, iya kita dengar Mika ya, gak usah pergi dulu lah. Tapi ketidaktaatan memang selalu berujung kepada maut. Jangan selalu memaksakan keinginan dagingmu, saudara. Pakai rem firman Tuhan, supaya engkau gak kebablasan dan mati binasa. Mungkin sekarang kita gak mati, tapi rohani kita mati. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Darah Yesus tercurah. Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang mau datang kepada Dia. Asal kita mau bertobat, Dia selalu mau menerima kita apa adanya. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita nyanyikan lagu tadi yang mau firman. Saudara, kita percaya selama kita hidup berkenan, menyenangkan Tuhan, maka Tuhan janjinya itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak menghormati Tuhan sama seperti Ahab, maka penghukuman, kebinasaan, kematian, malapetaka itu akan menanti hidup kita.